Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Arsenal, PSG, Manchester United, dan Barcelona siap bajak Rafael Leao dari AC Milan. Situasi penyerang AC Milan Rafael Leao tampaknya semakin kompleks, dengan beberapa klub besar Eropa dilaporkan memantau perkembangan pemain asal Portugal tersebut. Meskipun AC Milan berulang kali menekankan tidak ada masalah antara Leao dan pelatih Paulo Fonseca, namun ada tanda-tanda ketegangan yang muncul, terutama setelah kekalahan 0-2 dari Napoli di mana Leao harus memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kondisi ini mendorong spekulasi bahwa pemain berusia 24 tahun itu bisa saja hengkang jika situasinya tidak segera membaik. Menurut laporan dari Vicajes, beberapa klub Eropa termasuk Arsenal, Manchester United, dan Paris Saint-Germain tengah bersiap mengincar Leao. Arsenal sendiri disebut tertarik karena ingin meningkatkan daya serang mereka di sektor sayap, sedangkan Manchester United mempertimbangkan Leao sebagai pengganti potensial untuk Marcus Rashford. Di sisi lain, Paris Saint-Germain terus mencari pemain berbakat meskipun mereka baru saja mendatangkan Bradley Barcola. Media itu pun memperkirakan Leao bisa tersedia di kisaran 120 juta euro, meski klausul pelepasan resminya berada di angka 175 juta euro. Ketertarikan tinggi ini mencerminkan penilaian bahwa Leao memiliki potensi besar untuk meningkatkan lini serang klub manapun. Sementara itu, menurut laporan dari Sport, Barcelona juga belum sepenuhnya menutup peluang untuk merekrut Rafael Leao. Meski sebelumnya mereka gagal mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao, Barca diyakini masih menginginkan Rafael Leao. Namun masalah finansial masih menjadi kendala utama bagi Barcelona, dan kemungkinan besar mereka harus mengatur ulang anggaran secara cermat sebelum dapat mendaftarkan pemain dengan nilai transfer sebesar itu. Jika situasi ini terus berlanjut, AC Milan mungkin perlu mempertimbangkan opsi terbaik untuk mempertahankan Leao atau mempersiapkan kemungkinan kepergiannya dengan strategi yang menguntungkan. Bagi klub-klub yang tertarik, kesempatan ini tentu bisa menjadi peluang besar. Namun harga dan situasi kontrak Leao akan tetap menjadi faktor penentu dalam potensi transfer. Suasana di Milanello lesu setelah kekalahan atas Napoli. Setelah kekalahan 0-2 dari Napoli, suasana di Milanello tak menunjukkan antusiasme seperti yang diharapkan. Meski AC Milan menampilkan permainan yang cukup solid dengan banyak peluang mencetak gol, Rossoneri tetap pulang dengan tangan kosong. Kekalahan ini semakin menjauhkan Milan dari perebutan Scudetto dengan selisih 11 poin dari pemuncak klasmen. Dalam laporan dari Sky Italia melalui Milanews, Pepe Di Stefano mengungkapkan absennya sejumlah direktur di Milanello saat latihan, menyoroti tekanan yang dihadapi Paulo Fonseca dalam membentuk timnya menjadi kekuatan yang konsisten. Di Stefano menjelaskan bahwa hari ini beberapa tokoh penting seperti Geoffrey Moncada dan legenda klub Zlatan Ibrahimovic tidak terlihat di Milanello. Menurutnya ini adalah bagian dari strategi manajemen baru yang diterapkan di AC Milan, di mana fokus pada latihan dan kedisiplinan menjadi prioritas. Meski begitu, ia mengisyaratkan bahwa pendekatan ini mungkin kurang efektif di saat-saat sulit seperti saat ini. Dengan absennya para direktur, beberapa pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini memberikan dampak yang diharapkan dalam mengatasi tekanan yang dihadapi skuad. Di Stefano menyarankan perlunya evaluasi kolektif bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga korporat. Di tengah upaya Paulo Fonseca membangun identitas baru bagi tim, dukungan manajerial yang solid dapat menjadi faktor penting yang membantu meningkatkan moral tim dan menghadapi tantangan yang ada. AC Milan sendiri akan kembali menghadapi Monza dalam laga akhir pekan, yang dapat menjadi kesempatan bagi skuad Fonseca untuk membuktikan diri bahwa tim masih memiliki tenaga untuk bangkit di musim ini. Kepercayaan petinggi AC Milan pada Paulo Fonseca mulai runtuh.
Petinggi AC Milan sudah mulai tidak percaya dengan Paulo Fonseca. Apabila pelatih asal Portugal tersebut tak kunjung memperoleh hasil positif, besar peluang Fonseca untuk didepak dari San Siro. Pada ajang Serie A musim ini, AC Milan total baru mengemas 14 poin saja dari 9 giornata awal. Selain sudah kalah 3 kali di kancah domestik, tim asuhan Paulo Fonseca juga telah menderita 2 kekalahan di Liga Champions. Selain masalah teknis, Fonseca juga dihadapkan dengan hubungannya yang kurang harmonis dengan sejumlah pemain, dan salah satunya adalah Rafael Leao. Pasca kekalahan 0-2 dari Napoli hari Rabu kemarin, jajaran petinggi Rossoneri disebut mulai kehilangan kesabaran pada Fonseca. Dilaporkan oleh Calcio Mercato, para petinggi klub mulai dari Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada hingga Giorgio Forlani disebut telah melangsungkan rapat dengan Fonseca untuk membahas masa depan sang allenatore di Milano. Ketiga petinggi klub menuntut Fonseca untuk segera membalikan performa klub ke track yang lebih konsisten. Paulo Fonseca dituntut untuk mengerjakan itu sebelum jeda internasional di pertengahan November nanti. Bila demikian, maka Fonseca punya 3 laga untuk membuktikan kepantasannya menukangi klub. 3 laga tersebut adalah melawan AC Monza pada hari Minggu besok, dilanjutkan menghadapi Real Madrid di ajang Liga Champions, dan ditutup saat bertandang ke markas Cagliari di tanggal 10 November. Jika Fonseca gagal mendulang hasil positif di ketiga laga itu, besar kemungkinan bagi mantan pelatih AS Roma tersebut untuk dipecat oleh manajemen Rossoneri. Banyak peminat, AC Milan kebut kontrak baru Tijani Reinders. Dengan adanya ketertarikan dari Barcelona dan Manchester City, AC Milan dikabarkan telah mempercepat proses negosiasi perpanjangan kontrak Tijani Reinders. Tijani Reinders sendiri bergabung dengan AC Milan di musim panas 2023 dari AZ Alkmaar dalam kesepakatan senilai sekitar 20 juta euro plus bonus. Sejak saat itu, ia jadi pemain kunci bagi tim asuhan Paulo Fonseca. Dalam pertandingan terakhir melawan klub Brugge, dia bahkan mencetak 2 gol dan dinobatkan sebagai man of the match dalam peringkat beberapa media Italia. Dengan mempertimbangkan keberhasilan di Piala Eropa, beberapa klub besar tengah mengincar tanda tangan gelandang tersebut. Barcelona dan Manchester City adalah 2 di antaranya. Barcelona sendiri sudah tertarik mendatangkan sang pemain sebelum pindah ke Milan. Dikabarkan kembali menginginkan tanda tangannya. Karena banyaknya peminat dari beberapa klub besar, Rossoneri langsung bergerak cepat untuk menjaga nilainya tetap tinggi. Mereka kini tengah mempersiapkan perpanjangan kontrak yang seharusnya mencakup kenaikan gaji yang signifikan. Pemain asal Belanda keturunan Indonesia itu saat ini memperoleh gaji 1,7 juta euro per musim, dan dibandingkan dengan gaji pemain lain di Milan, gaji tersebut jelas terlalu rendah untuk kualitas yang ditampilkan sang pemain. Dengan demikian, kontrak baru ini dipastikan akan membuat Tijani Reinders senang. Meski tujuannya adalah untuk terus bersama, namun tidak menutup kemungkinan Rossoneri akan menjualnya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.